Kita ke informasi pertama Tribuners, pendakian Gunung Rinjani ditutup untuk sementara waktu. Keputusan itu diambil sembari menunggu proses evakuasi WNA asal Israel Boaz Bar-Anam yang terperosok ke jurang sejauh 150 meter di dekat puncak Gunung Rinjani. Pada Sabtu kemarin, tim evakuasi bergerak menuju lokasi evakuasi pada pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian tim evakuasi mendapat dukungan personel dari Brimob Polda NTB sebanyak 4 personil. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Setiawati Indah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Setiawati. Ya, baik. Terima kasih rekan Mai. Selama evakuasi berlangsung, para pendaki hanya diperbolehkan sampai Lawang Sembalun, sedangkan jarum menuju Puncak Rinjani untuk sementara ditutup. Ini langsung dari Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau BTNGR, Dedi Asriyadi melalui siaran pers yang diterima Tribun Lombok pada Minggu 21 Agustus 2022. Tim evakuasi mendapat dukungan personil dari Brimob Polda Nusa Tenggara Barat sebanyak 4 personil pada pukul 11.10 waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 11.57 waktu Indonesia Tengah, tim evakuasi dan peralatan tiba di puncak di Gunung Rinjani, dilanjutkan dengan persiapan titik jatuhnya korban, sehingga pada pukul 15.15 waktu Indonesia Tengah, tim berhasil turun ke lokasi korban yang berusaha melakukan tindakan evakuasi. Hingga pukul 18.37 waktu Indonesia Tengah, tim memutuskan untuk melanjutkan kegiatannya. Evakuasi hari itu Minggu 21 Agustus 2022. Sebelumnya kantor SAR Mataram juga telah mengerahkan tim untuk membantu proses evakuasi, yaitu saat jatuh dari ketinggian sekitar 150 meter, menyebabkan korban meninggal dunia, sementara 2 rekannya telah dibawa turun oleh gaib melalui jalur bawah naung Sajang Sembarun. Untuk menindaklanjuti laporan yang diterima, 2 tim rescue dari kantor SAR Mataram dan Pos SAR Kayangan diberangkatkan menggunakan dengan kendaraan operasional dengan dilengkapi peralatan multi engineering, evakuasi, komunikasi, dan peralatan pendukung lainnya. Sehingga ada 17 personel dikerahkan dan dikoordinir langsung oleh Kasih Operasi dan Siaga. Tim SAR gabungan dari unsur kantor SAR Mataram, TNI Polri, TNGR, Pemadam Kebakaran BPBD, Unit SAR Lombok Timur, MHC, pun warga setempat melakukan pendakian melalui jalur Sembaru menuju LKP untuk melakukan evakuasi. Hingga diketahui mulai melakukan pendakian pintu masuk Semarang pada Kamis 18 Agustus 2022. Sebelum kejadian ini, korban melakukan sebuah foto atau selfie dari tepi jurang puncak Gunung Rinjani. Akibat kurang memperhatikan faktor keselamatan, WNA tersebut mengalami kecelakaan. Tim gabungan yang terdiri dari TNGR, Basnas Mataram, tim SAR, Totim, BPD, MHC, Damkar, dan KUT belum bisa mengevakuasi jasad pendaki kelahiran Israel itu, yaitu Boaz Bar-Anam yang berusia 37 tahun. Hingga dalam keterangannya pada Minggu 21 Agustus 2022, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai TN Gunung Rinjani, Dwi Pangestu menjelaskan tim gabungan Tenggara cuaca buruk saat mengevakuasi jasad Ban Anam ini. Angin kencang di puncak gunung Rinjani menyulitkan tim gabungan bekerja. Selain itu, tim juga terkendala medan berupa bebatuan yang mudah jatuh. Kendala cuaca buruk ini di Gunung Rinjani diakui juga oleh Buddha selaku Kasih Operasi Siaga
Basarnas Mataram, tahapan proses evakuasi WNA ini sampai dengan saat ini masih berjalan, namun kita mengakui adanya berbagai kendala yang kami hadapi di lapangan. Ia masih terus berkoordinasi dengan tim yang bekerja di lapangan terkait kondisi ini. Semua tim yang paham dengan medan akan mengerti sepenuhnya. Lokasi emang sempit, kami masih menunggu koordinasi dari teman-teman yang ada. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih rekaman. Balik ke studio. Terima kasih rekan Setiawati Indah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasih Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, dapat kami laporkan untuk proses perkembangan evakuasi terhadap warga negara asing. Sampai dengan sore hari ini, tim sudah melaksanakan proses evakuasi dari jam 14.00 tadi siang sampai dengan sore hari ini. Hasilnya korban belum bisa dievakuasi sampai ke puncak. Terus untuk kendala di lapangan seperti apa, Pak? Untuk kendala di lapangan, setelah kita konfirmasi dengan komandan dan tim yang ada di LKP, selama proses pelaksanaan evakuasi, kendala-kendalanya terutama untuk akses untuk evakuasi korban yang cukup sulit, sehingga tadi diputuskan karena cuaca juga sudah mulai gelap, sehingga diputuskan akan dilanjutkan proses evakuasi besok pagi. Untuk Pak, ini unsur-unsur yang terlibat dalam operasi pencarian. Untuk unsur yang terlibat hari ini kurang lebih ada sekitar 53 orang, ada dari TNI Polri, ada dari Basarnas sendiri ada 16 orang, ada dari potensi lainnya, ada dari SAR Lombok Timur, ada dari TNI R, ada dari PUN, ada dari BPBD, ada dari Damkar, dan semua potensi yang ada di Lombok Timur. Untuk rencana esok hari, Pak, seperti apa? Untuk rencana besok pagi, karena tim yang pertama sudah kelelahan, sehingga besok pagi kita akan mengganti tim yang kedua untuk melakukan proses evakuasi. Untuk tim yang kedua posisinya di mana, Pak? Untuk tim yang kedua posisi sekarang ada di Pelawangan. Oke. Jadi besok pagi sekitar jam 5 mereka akan meluncur ke atas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.